Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi dan menyertai perjalanan hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dada au be na mangoluin waing. Kristus do mangolu di bagasan au. Ia mangolu peau nuaing di bagasan daging, mangolu marhite-hite hapor siau di anak ni debatana makkaholongi au. Jala na mangaleho dirina humokop au. Kristus hidup di dalam aku. Air di dalam gelas mudah kita memahaminya. Tetapi bagaimana cara memahami Kristus di dalam aku atau aku di dalam Kristus? Ungkapan tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Bukan sekedar mengenal atau bukan sekedar pengenalan secara luar saja. Di dalam 1 Yohanes 15 ayat 4-7 kita bisa membacanya secara lengkap. Yesus memberitahu para rasulnya bahwa mereka harus menarik sumber kehidupan dari dirinya dengan menggunakan kiasan, pokok, dan ranting anggur. Tanpa keterhubungan hayati dengan Kristus yang diperoleh melalui keselamatan, tidak akan ada kehidupan dan produktivitas. Di tempat lain atau di ayat lain, Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Kristus seperti tubuh yang terhubung dengan kepala. Kolose 1 ayat 18. Para ranting yang tinggal di dalamnya adalah mereka yang mempunyai hubungan yang benar-benar menghidupkan dengan Sang Juru Selamat. Para ranting yang kering tidak tinggal di dalamnya adalah orang yang pura-pura selamat namun belum, yang meniru keterhubungan dengan Juru Selamat namun tidak menarik kehidupan darinya. Pada akhirnya mereka yang palsu akan terbukti. Mereka tidak terhubung dengan Yesus. Untuk suatu waktu, perjalanan Petrus dan Yudas bersama Kristus terlihat serupa. Namun Petrus terhubung dengan sang pokok anggur, tidak demikian dengan Yudas. Salah satu bukti keselamatan adalah ketekunan atau tinggal secara berkelanjutan dalam Kristus. Orang yang selamat akan terus berjalan dengan Kristus. Allah akan menyelesaikan karyanya di dalam mereka. Dan pada akhirnya mereka akan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Allah. Mereka yang pergi, yang berpaling dari Kristus, dan yang tidak berlanjut tinggal bersamanya, membuktikan ketiadaan iman mereka. Tinggal di dalam Kristus tidak menyelamatkan, melainkan menyediakan bukti nyata akan keselamatan itu. Jaminan keselamatan itu sebab Yesus adalah keselamatan kita. Bukti tinggal di dalam Kristus bahwa seseorang benar-benar selamat dan tidak hanya berpura-pura. Antara lain adalah ketaatan kepada perintah Kristus, mengikuti teladan Kristus, hidup bebas dari dosa kebiasaan, dan kesadaran terhadap adanya Roh Kudus yang berdiam di dalam hati seseorang. Sahabat yang baik hati, kita mengimani bahwa Kristus yang hidup di dalam diri kita, dan hidup kita ini adalah hidup karena iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Apapun yang hendak kita lakukan dan pikirkan, marilah kita lakukan sesuai dengan kehendak dan pikiran Kristus yang berkuasa atas diri kita. Dialah pemilik kita dan dialah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus karena Engkau tinggal di dalam kami. Engkau telah mengasihi kami dan Engkau rela mati bagi kami
untuk menyelamatkan kami. Mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, taat sepenuhnya kepada perintah-Mu. Amin.